Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Medan Satria, tepatnya di Jalan Harapan Indah, Boulevard Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. Nah pemirsa, seperti yang kita saksikan akhir-akhir ini, beberapa pekan lalu bahkan sudah terjadi apa yang terjadi, yaitu konflik perang antara kedua negara, Iran dan juga Israel. Nah pemirsa, kita sebagai umat muslim, apalagi kita di negara Indonesia yang mayoritas umat muslim atau beragama Islam, pelajaran apa yang bisa kita ambil, lalu sikap kita seperti apa, dan hikmah ataupun ibroh apa saja yang bisa kita ambil terjadinya perang di kedua negara ini. Untuk itu pemirsa, kita mengangkat tema di siang hari ini, yaitu perang menguji persatuan umat. Bersama guru-guru kita, Ustadz Fahmi Salim dan juga Kiai Haji Amir Faisal. Pemirsa, langsung saja kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati guru kita tercinta Kiai Haji Dr. Abi Amir Faisal. Yang sama kita hormati seluruh kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang hadir di Masjid Jami apa? Oh, di Bekasi tapi nama masjidnya Medan. Ya, kayak kue Bika Ambon dari Medan. Diproduksi di Medan tapi namanya Ambon. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang di dalam Islam ini tujuannya adalah dalam rangka menegakkan keadilan, melawan kezaliman dan agresi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal tersebut ketika negeri muslim diserang, ketika negeri muslim diagresi oleh pihak musuh, apalagi penjajah, maka sudah menjadi kewajiban setiap muslim yang ada di negeri itu, yang ada di negara-negara terdekat dari wilayah yang diagresi oleh musuh penjajah itu, kewajiban kita adalah untuk berjihad, untuk menegakkan hak-haknya kaum muslimin, dan untuk mengusir kezaliman. Makanya Allah Ta'ala berfirman, udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan untuk berjihad, untuk berperang, mengangkat senjata. Diizinkan buat siapa? Bagi orang-orang yang diperangi. Kenapa mereka diperangi kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengangkat senjata? Karena mereka telah dizalimi. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, perang di dalam Islam ini adalah sebuah keadilan. Kalau ada seorang muslim melihat negerinya diserang, melihat saudara-saudaranya dibantai, kemudian dia tidak tergerak untuk membantu, untuk mengusir penjajahan, maka justru muslim yang seperti ini tidak diakui sebagai bagian dari umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri kita Indonesia ini berjuang melawan penjajah sangat lama.
Para ulama sudah berfatwa mengeluarkan resolusi jihad, mengusir penjajahan. Itu hak setiap bangsa untuk apa? Untuk mengusir penjajah. Maka dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dinyatakan bagaimana? Bahwa penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka Islam ini agama yang manusiawi, agama keadilan. Perang di dalam Islam disyariatkan, diwajibkan oleh Allah untuk menjaga kemanusiaan dan untuk menegakkan keadilan. Setuju? Alhamdulillah. Tapi di sisi lain, perang ini di dalam Islam juga, kalau sudah menyangkut masalah isu-isu, ya, seperti di zaman Rasulullah SAW, ada kewajiban jihad, maka ada saja barisan kaum munafikin yang tidak suka dengan syariat jihad itu. Maka Allah turunkan ayat-ayat yang menyingkap kebusukan hati orang-orang munafik. Di dalam surah At-Taubah, di dalam surah Al-Munafiqun, membongkar isi hati mereka. Kenapa? Karena mereka benci dan tidak menyukai adanya jihad fisabilillah. Mereka lebih berpihak kepada musuh-musuh Allah. Mereka ada di dalam barisan kaum muslimin tapi hatinya bersama musuh. Nauzubillah min zalik. Bahkan mereka membuat pasukan kaum muslimin ini apa? Ragu-ragu. Jangan berperang. Lagi musim paceklik, kita lagi krisis, nggak usah bantu. Ini yang menyebabkan terpecah belahnya barisan kaum muslimin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita menghadapi situasi yang tidak menentu. Kita memiliki tantangan besar. Negeri Baitul Maqdis, negeri Syam yang mana pusat keberkahannya itu ada di Masjidil Aqsa. Ada di negeri Palestina, negerinya para nabi dan rasul. Ketika saudara-saudara kita, baik umat Islam yang mayoritas di Palestina maupun saudara-saudara kita yang minoritas Kristen Ortodoks, mereka pengikutnya Nabi Isa alaihissalam menurut kita kaum muslimin, tapi mereka walaupun berbeda agama dengan kita itu wajib untuk kita lindungi. Kita membela saudara-saudara kita, apapun agamanya, kalau dijajah, kalau diagresi, ini harus kita bela. Maka perang ini adalah ujian bagi keimanan kita. Ujian buat persaudaraan kita. Kita harus tunjukkan solidaritas kita. Kalau ada satu negeri muslim yang diserang oleh musuh, maka kita harus membela hak negeri itu untuk membalas serangan musuh. Apalagi musuh ini bukan musuh sembarangan. Musuh yang didukung oleh kekuatan-kekuatan negara-negara besar. Negara-negara yang memiliki kendali global atas dunia yang senantiasa menyengsarakan umat manusia, terutama merugikan hak-hak umat Islam di Palestina. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu seringkali kita, ya, jangan sampai ini kita perang sendiri antar kita. Tadinya kita semua ini sama-sama di barisan pendukung Palestina, anti Zionis Israel, tapi gara-gara perang 12 hari Iran dengan Israel, lalu kemudian kita menjadi pecah. Umat Islam yang tadinya pendukung Palestina semua akhirnya pecah. Diganti dengan isu, kamu dukung Iran apa dukung Amerika? Loh, aneh. Apa-apaan ini diskusi seperti ini, ya? Jangan kita terjebak kepada isu-isu seperti itu. Walaupun kita berbeda, umat kita di Indonesia dan dunia Islam mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau kita menghadapi agresi dari penjajah, apalagi itu Zionis Israel, maka kita semua harus bersatu. Siap bersatu? Siap bersatu? Karena persatuan adalah syarat dan kunci utama kita meraih kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Fahmi Salim yang telah membuka di segmen 1 ini bagaimana berbicara mengenai perang. Ketika kita berbicara mengenai perang, ada hak dan juga kewajiban ataupun ada keadilan di sana yang terzolimi. Ketika kewajiban, hak dan juga keadilan terzolimi, maka kita sebagai umat yang mungkin terzolimi atau yang mungkin diperangi harus atau juga mempunyai kewajiban untuk meraih atau merebut kezoliman atau merebut keadilan tadi. Nah pemirsa, di segmen berikut Kiai Haji Amir Faisal akan berbicara bagaimana sebetulnya ketika Allah menyerukan kepada umatnya untuk berperang. Lalu bagaimana sesungguhnya ketika berbicara mengenai perang, di situ ternyata ada adab-adab perang yang telah dianjurkan di dalam Quran dan juga Sunnah. Nah selengkapnya nanti pemirsa akan kita simak di segmen kedua, tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.